Yohanes pasal 20. Hari ini kita khusus belajar tentang hal kesungguhan hati dan kerendahan hati, saudara. Sebab Tuhan mau supaya saudara mengerti dan mengetahui keadaan kehidupan kekristenan ini. Banyak kami mau tapi tidak mempunyai kemampuan. Dan ini tidak kebetulan kalau tadi ibu-ibu bersaksi, karena hari ini belajar dari firman Tuhan tentang seorang ibu juga yang punya peliharaan 7 setan. Jadi di dalam Yohanes pasal 20 ayat 11. Tetapi Maria Magdalena ya. Maria Magdalena berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya." Kita lihat di dalam Markus, di dalam Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Saudara, pada hari ini kita belajar, saudara, apa yang telah melanda kepada Maria Magdalena. Nah, jikalau Tuhan itu membiarkan seseorang mempunyai pengalaman, Tuhan itu punya rencana, saudara. Amin. Jadi jangan saudara kira bahwa setiap kejadian dalam diri saudara itu kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Allah sudah merencanakan. Jadi kalau ibu tadi itu sedang dididik Tuhan, ketemu setan, terus itu kebetulan enggak? Hah? Enggak. Karena apa? Tuhan tahu dia ini takut, tapi berani. Lain toh sama orang yang takut, benar-benar takut, kalau ketemu semaput. Lain. Dia ini takut tapi berani. Ya, takutnya itu wong karena enggak ngerti, tapi ada keberanian. Karena apa? Matanya memang orangnya nekat ini orang. Dia kalau ngomong jangan
loh. Loh, orang gitu kira-kira nekat enggak? Nekat. Model Irin? Ya dah. Jadi lain saudara. Kalau kita perhatikan Allah itu hebat. Saya bilang, Tuhan, kadang-kadang kau didik orang ini kok aneh-aneh. Loh, enggak ketemu Tuhan, malah ketemu nih setan. Loh, saya tanya, setan itu roh enggak? Hah? Loh, orang kalau bisa ketemu setan, dia sebetulnya peka enggak? Peka. Saudara tahu? Lihat Maria Magdalena. Dari dalamnya itu 7 setan. Jadi berarti ini setannya yang seneng sama dia atau Maria Magdalena sebetulnya yang seneng setan? Hah? Setan seneng Maria Magdalena sebabnya apa? Sebab Maria Magdalena itu peka. Sebelum dia dikenal Yesus, setan itu mendahului lebih dahulu. Setan itu tahu. Siapa yang peka, siapa yang enggak itu tahu, saudara. Karena apa? Karena setan itu dulu bekas apa? Tangan kanannya Tuhan. Maka dia kenal orang-orang yang punya kepekaan, punya keistimewaan itu tahu dia. Makanya setan itu mendahului Tuhan. Sehingga banyak orang Kristen itu tidak ngerti. Padahal kalau saudara zaman sekarang mamanya, saudara jadi Kristen. Kalau saudara lewat bau kemenyan, saudara langsung pikiranmu siapa? Hah? Langsung bilang setan. Ya dah? Padahal baca Alkitab. Tuhan Yesus pada waktu lahir dikasih persembahan apa? Loh. Emas, kemenyan dan mur. Kenapa kok dikasih kemenyan? Hah? Karena itu barang kesukaannya Allah. Baca di dalam perjanjian lama. Bahwa bangsa Israel kalau mau membawa persembahan mesti membawa kemenyan. Baca di dalam Wahyu. Bau-baunya persembahan. Orang Kristen baunya harum. Loh, Allah itu senang bau kemenyan. Tetapi karena setan tahu Allahnya senang dan dia kepengen jadi Allah, jadi orang yang nyembah setan selalu disuruh membawa kemenyan. Sekarang Allah tidak senang kemenyan. Kenapa? Karena gara-gara setan ini ngakali manusia. Nah, sehingga orang Kristen juga kalau bau kemenyan, setan. Sehingga Allah tidak suka. Kenapa? Lah pikiranmu sudah kemenyan. Setan. Lola, Allah ya tidak mau disamakan sama setan. Makanya Allah lalu tidak suka bau-bauan gitu loh. Jadi tapi saudara itu harus kenal Alkitab. Jadi bukan Allah yang niru setan, tapi setannya yang mau niru Tuhan. Jadi kalau ada orang mempersembahkan kemenyan itu, wah setan. Jangan gitu. Lalu kamu harusnya ngomong gini, itu barangnya bapakku itu. Gara-gara kamu setan. Loh. Jadi kamu tidak takut, tapi kamu menguasai. Karena apa? Di dalam dirimu ini mengerti, mengenal bahwa Allahmu itu tahu segala-galanya dan apa yang dilakukan setan itu tiruan semua. Sehingga saudara tidak pernah takut sama setan, betul kan? Tapi dari kecil sudah ditakut-takuti sama papa mama. Jangan pergi tempat gelap, ada setan nih. Dan sampai sekarang pun orang-orang Kristen, ibu-ibu Kristen ini mulutnya kerap kali ngomong gitu enggak? Masih kerap kali keterucut gitu enggak? Jangan pergi tempat sepi. Apalagi sore-sore surup-surup pergi ke sana, nanti ditangkap setan. Ditangkap sungguhan kamu nanti. Kita tidak boleh sembarangan ngomong. Sebabnya apa? Kita harus banyak baca Alkitab supaya kita tahu pengertian kita terhadap Allah kita, supaya kita dapat bertindak dan mengalahkan segala musuhnya Allah. Jangan saudara takut, tidak perlu takut. Allah sudah mengukur. Kalau engkau takut lalu ketemu setan sampai semaput, tidak bakal ditemokno. Kenapa? Sebab Allah tahu engkau tidak mampu. Firman Tuhan berkata, aku tidak akan membiarkan engkau dicobai lebih dari kekuatanmu. Pada waktunya aku berikan jalan keluar.
Jadi kalau ibu itu dididik Tuhan suruh berkelahi, suruh anu. Karena apa? Karena Tuhan punya maksud mau suruh dia melayani orang yang takut sama setan. Maria Magdalena, orang yang pertama kali ditemui oleh Tuhan Yesus pada waktu bangkit, siapa? Maria Magdalena. Kenapa tidak Petrus? Kenapa tidak murid yang sangat dikasih Yohanes? Kenapa Maria Magdalena? Justru dari bekas orang perempuan yang kerasukan setan dan perempuan tidak benar. Maria Magdalena itu sebetulnya bukan perempuan baik-baik. Perempuan tidak baik. Boleh dikatakan jalang. Tapi justru dipilih Allah. Kenapa? Karena kesungguhan hatinya. Waktu dia lihat kubur Tuhan Yesus kosong, dia nangis, semua muridnya sudah pulang. Lihat kosong. Semua pulang. Rasul-rasul lihat, oh iya kosong, hilang, ya sudah. Katanya murid yang sayang Yesus, katanya murid yang dijadikan batu karang Petrus, tidak pernah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Baru setelah Yesus menemui mereka, mereka mengasihi Yesus. Tapi Maria Magdalena, lihat, dia hidupnya benar-benar sudah utang budi sama Yesus. Dia tahu dirinya tidak ada harganya di hadapan manusia. Dia mengasihi Yesus sungguh-sungguh karena dia tahu hanya satu orang ini yang mengasihi dia. Sehingga pada waktu dicuri, dia hilang mayatnya, dia nangis luar biasa dan tidak mau pergi. Saudara, kasih, iman tanpa perbuatan itu kosong. Maria membuktikan bahwa imannya, kasihnya itu nyata, dilakukan, dinyatakan di dalam perbuatan. Murid-murid Tuhan Yesus kasihnya tidak kelihatan. Saya sendiri, saudara, mengasihi istri saya, tetapi istri saya kerap kali ngomong, yang kasih tidak dinyatakan itu percuma. Saya bilang, kenapa kamu bilang begitu? Iya, saya tahu kamu ngasihi saya, tapi kamu tidak pernah nyatakan, cuma di hati. Dan itu banyak laki-laki model begitu. Betul dah? Ibu-ibu kan, kalau suami kalau kasih kan tidak pernah ngomong, diem saja. Tapi ada kebalikan, laki-laki yang ngumbar pernyataan biasanya gombal kasih. Loh, betul enggak? Karena biasanya perayu wanita itu biasanya tidak setia. Pasti ting lecek sama namanya. Karena memang watake gitu, malah atine ndak. Tapi kalau hatinya yang sungguh-sungguh mengasihi, biasanya tidak dinyatakan. Nah, istri saya kerap kali itu bilang gini, kamu ini kasih tapi kok tidak nyata. Loh, sebab saya dulu, saudara, tidak pernah kalau dia naik mobil apa itu sak bukai pintu itu tidak tahu. Ya masuk dewek, buka pintu itu larang dibukai, aku bilang gitu. Nah, lalu dia lihat ada orang itu, justru teman saya, kalau masuk mobil dibukai pintunya. Yang buka sih kayak sopir, istrinya duduk muter. Lalu istri saya bilang, loh yang kayak gitu loh yang baik. Kalau istrinya duduk dulu gitu loh. Ah, kok kayak ratu? Aku bilang. Lalu saya bilang, kamu enggak tahu. Tak tunjuki ya kamu, saya bilang. Orang kalau suami itu kalau terlalu cinta atau menunjukkan perhatiannya keliwat, hati-hati. Saya bilang. Loh, masa? Tak tunjukin. Dan setelah dia nganterin suami istrinya pulang, pergi sendiri. Lihat kemana dia. Gandeng orang. Loh kok gitu yang? Iya, supaya istrinya tidak curiga. Terus dia bilang, oh iya, kok gitu ya? Iya, makanya lumayan aku toh. Tapi saudara sekarang, karena dia gemuk,
Jadi tak tuntun nek jalan. Tapi nek jatuh repot, aku sing susah nyampe berat. Wong sekarang beratnya 70. Wong dulu sih cuma 37. Nah, maka dari itu, saudara, kalau kita itu mengasihi sungguh-sungguh, kita harus dipelajari. Saya diajari Tuhan. Lihat Maria Magdalena, Tuhan berkata. Lihat Petrus, lihat Yohanes, yang aku sayang-sayang seperti itu. Pada waktu kuburku kosong, mereka pulang lagi, malah tak percaya. Tidak nunggu lagi. Tapi hanya satu perempuan, Maria Magdalena, tinggal di situ, menangis. Dan justru karena kasih yang dinyatakan, berbuah lebat luar biasa. Ia justru menangis. Pertama kali dia lihat malaikat. Luar biasa. Bercakap-cakap dengan malaikat. Di sini jelas dikatakan, Maria melihat, menangis, dan ia menjenguk ke dalam, dan nampaklah olehnya 2 orang malaikat. Berarti Maria Magdalena tahu benar enggak kalau itu malaikat atau orang? Dia tahu persis itu malaikat. Saudara tahu? Allah tidak pernah membiarkan orang yang setia dan yang benar-benar menyatakan kasihnya sia-sia. Petrus baru ketemu malaikat pada waktu dia setelah benar-benar masuk dalam penjara. Dan dia dituntun keluar oleh malaikat, keluar dari penjara. Tapi Maria bertemu dengan 2 sekaligus malaikat yang bercakap-cakap dengan dia. Maka dari itu kita harus benar-benar menggali akan firman ini. Kita harus benar-benar cari. Saudara tidak akan kalah dengan pria-pria. Tapi pria-pria tidak mau kalah. Aku ya tidak mau kalah. Kalau kalah kan rugi aku. Pokoknya berlomba. Sebab saya sudah menang 1 set sama kamu. Menangnya apa? Pria itu lain sudah. Sayang Tuhan lebih jauh. Karena Tuhan itu cari laki-laki tapi tidak banyak. Sehingga wanita-wanita dicari. Jadi saya tahu Tuhan itu selalu mesti cari laki dulu. Kalau tidak mau ya sudah. Baru ganti nih. Wah, aku yang bilang tuh, ya Tuhan aku mau. Wis ngotot saya, ayo. Sekarang berjuang, berlomba. Maka dari itu saudara, kalau engkau belajar Alkitab, baca terus, renungkan, engkau akan menggali. Loh Tuhan, Maria Magdalena di depan matamu kok lebih berharga dong Tuhan? Tuhan berkata, karena imannya dinyatakan dalam perbuatan. Karena kasihnya dinyatakan dalam perbuatan. Oh ya. Kalau gitu Tuhan, iman tanpa perbuatan mati. Ya. Maka dari itu saya mesti berani menyatakan bahwa sekarang segala sesuatu harus dinyatakan di dalam satu perbuatan. Karena hidup manusia ini ada terdiri dari 3. Roh, jiwa, dan tubuh. Pada waktu pertama kali saudara bertobat, itu rohmu hidup. Setelah itu roh ini harus berkembang dan mempengaruhi jiwa. Setelah mempengaruhi jiwa, jiwa harus mempengaruhi daging. Sehingga orang lain baru lihat di dalam perbuatan dan tingkah laku. Maka dari itu kalau engkau tidak masuk membina rohmu ini menguasai jiwa, cara berpikir dan pikiranmu tidak akan mempengaruhi dagingmu. Dan perbuatan-perbuatanmu tidak nyata. Sukar untuk bersaksi. Jangan terlalu bertobat terus langsung bersaksi. Nanti kamu kebentur-bentur. Alami dulu. Baca Alkitab. Resapi. Masukkan dalam jiwamu. Kuasai jiwamu dengan firman Tuhan. Nyatakan di dalam perbuatan. Orang lain. Tidak usah kamu ngomong. 1 kali ngomong. Orang lain sudah bertobat. Kenapa? Karena lihat perbuatan dan perkataanmu sekarang berbeda.
Ini hidup kekristenan, saudara. Maka dari itu kita harus belajar. Ada satu rahasia. Kesungguhan hati menyatakan kasih. Iman itu dinyatakan dalam perbuatan. Ini butuh tingkatan. Dan tingkatan itu butuh waktu, butuh penyangkalan diri, butuh pengorbanan, gengsi. Harus dikikis, harus disangkal, harus direlakan semuanya ini. Baru saudara akan tiba ke dalam satu situasi yang saudara dapat menyatakan perbuatan. Tanpa itu tidak bisa. Yang kedua, kita harus belajar rendah hati. Untuk belajar rendah hati, kita harus menyadari. Kita harus menyadari keberadaan kita. Makanya saudara, orang yang kenal Yesus, yang sungguh-sungguh dia menyadari keberadaannya, dia cepat sekali. Tetapi biasanya orang kaya lambat sekali. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, orang kaya susah masuk surga. Hati-hati. Kalau kamu kaya, hati-hati. Sebab apa dikatakan orang kaya susah masuk surga? Kenapa? Karena biasanya orang kaya itu gengsi, harga dirinya tinggi, merasa dirinya sudah mampu. Maka kita harus sadari diri kita, keberadaan kita, supaya kita jangan sampai kita tidak mencapai target yang Tuhan sudah sediakan. Padahal sebetulnya orang kaya itu kedudukannya nanti luar biasa di surga. Saya waktu baca Wahyu saya barusan tahu. Oh Tuhan, kalau gitu apa yang terjadi di dunia itu sebetulnya ada kaitannya nanti di surga. Iya, kata Tuhan. Jadi kalau orang itu rohaninya tinggi, Tuhan berkata apa? Aku datang memberikan domba-dombaku hidup berkelimpahan. Jadi kalau rohaninya tinggi, jasmaninya turun naik dah. Naik terus. Tapi kenyataan banyak orang yang rohaninya belum apa-apa, jasmaninya sudah tinggi. Karena apa? Memang itu jatah sebetulnya. Loh, kalau gitu orang itu sudah punya jatah. Ada yang miskin, ada yang kaya. Ayo saya tanya. Ada enggak jatah itu? Ada. Alkitab ngomong. Allah memberikan talenta. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5, ada yang 10. Menurut kemampuan. Jadi ada jatahnya enggak? Ada. Tapi kalau saudara punya jatah cuma sedikit, tapi engkau menyenangkan hati Tuhan, pada waktunya dinaikkan enggak? Naik loh. Tapi ada orang yang sudah punya jatah banyak, orang kaya, tapi tidak kenal Tuhan, dia akan binasa. Saya waktu baca sampai heran. Coba lihat di dalam Wahyu. Di dalam Wahyu pasal 3, kita akan baca mulai dari ayat yang ke-15. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakannya pintu,
Aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Bayangin, saudara. Ini yang kita baca tadi ini orang kaya raya enggak? Dia sendiri, aku kaya, aku tidak kurangan apa-apa. Betul tak? Upahnya apa kalau dia sadar dirinya dan dia bertobat? Dia akan duduk semeja dan satu tahta dengan Yesus. Upahnya itu luar biasa sebetulnya jatahnya orang kaya. Tetapi jikalau dia tidak sadar dan tidak tahu akan anugerah dan kasih Allah, dimuntahkan dari mulutnya Yesus dan terbuang. Ini hidup kekristenan, saudara, kita harus tahu. Bahwa kita setiap orang ini sudah diberikan jatah oleh Tuhan. Tetapi kita harus sadar bahwa apa yang kita peroleh di dalam dunia ini, kita harus ikuti sampai ke dalam kerajaan surga. Maka kerap kali saya katakan, kerohanian saudara harus 60%, jasmaninya 40%. Jangan gini, rohani 50%, jasmani 50%. Gak kuat, mesti jomplang. Pasti kamu meninggalkan Tuhan. Tapi kalau rohanimu 60%, 40% jasmani kuat, pasti kamu sampai. Banyak orang berkata begini, wah Pak, kalau saya mintanya 90% rohani, 10% jasmani. Saya bilang, silakan, alami. Kenapa? Kamu pasti kekurangan. Hidupmu pas-pasan cuma makan sama pakai. Tapi nanti surganya kan baik. Silahkan. Di surga sama saja sudah punya jatah Allah yang menetapkan. Ya toh, enak mana? Enak yang nurut Tuhan dah. Enak yang nurut. Di surga dapat, neraka enggak. Surga dapat, dunia dapat. Mau kita memang dunia ini dibuat oleh Tuhan suruh kita nikmati. Tapi harus tunggu waktunya Tuhan. Jangan memaksa. Rumah saya sudah jadi bertingkat. Orang bilang gini, wah bisa bikin istana. Saya bilang, orang ngomong seenaknya. Padahal itu Tuhan yang nyuruh setelah saya 17 tahun menanggung derita. Setiap Sabtu, saudara tahu persekutuan, saya mesti bongkar seluruh rumah. Dan barang-barang itu masuk ke dalam kamar. Kamar saya jadi gudang. Sampai saya kalau tidur itu loh, di antara kursi-kursi. 17 tahun. Setelah itu Tuhan berkata, bongkar, bangun. Atas buat rumah, bawah buat persekutuan. Khusus. Jadi tidak usah bongkar-bongkar. Setelah orang lihat, wah bikin rumah mewah-mewah. Saya bilang, saya tidak punya duit. Yang bikin Yesus, bukan saya. Allah berikan, Allah perintahkan setelah saya bayar harga yang Allah sudah minta. Istri saya itu orangnya rapi. Tapi kalau setu dia bilang, ini si gudang. Dia bilang, ya. Kalau mau naik tempat tidur saja mesti melangkah-melangkah. Lalu, tapi istri saya bilang, enggak apa-apa, biarin. Kenapa? Karena cinta Tuhan. Melakukan, Alkitab berkata di dalam Wahyu tadi berkata apa? Relakan. Loh, kerelaan ini loh saudara. Rela untuk dididik, rela untuk bertobat, rela untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sampai Tuhan bicara, Rema. Bangun, bangun. Saya bilang, bangun Tuhan. Berapa? Bangun saja, berapa saja urusanku loh. Tidak punya duit tapi jadi loh. Dalam waktu 6 bulan, bayangin saudara. 6
bilang 10 sampai 100 juta. Jadi, Allah. Tidak ada barang yang mustahil, betul tak? Nah, kita kerap kali gini, wah dari mana? Jangan batasi. Jangan khawatir, apapun boleh terjadi. Kalau engkau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan akan buktikan. Belajar rendah hati, lakukan saja dengan sukacita. Jangan mengeluh, jangan ngomel, tapi lakukan dengan penuh sukacita. Pasti Allah berkati. Allah yang suka itu apa? Ketulusan hati, kesungguhan hati. Iman yang dinyatakan di dalam perbuatan dan rendah hati. Itu yang Tuhan suka. Saya kerap kali saudara tahu, kalau mendapat berkat itu bukan dari orang tak layani. Ada pendeta bilang gini, Pak, berkat itu mesti dari orang yang dilayani. Tidak, salah. Orang yang dilayani itu malah kadang-kadang cuma, wah terima kasih, cuma gitu. Tak. Tapi sengaja Tuhan buat gitu supaya apa? Supaya orang itu tidak mendewakan kamu. Tapi Tuhan salurin melalui orang lain. Oh gitu ya. Yang penting hatimu tulus. Layani dengan sungguh-sungguh hati. Dan jangan karena upah. Wah susah Pak. Iya memang gak gampang. Sebabnya apa? Sebab manusia selalu terpengaruh oleh apa? Situasi dan keadaannya. Ya lah. Saya ini hari ini di sini ini berapa hari? Cuma 8 hari loh. Yang 3 hari pergi ke yang 2 hari ya. Pergi ke desa. Apakah saya punya pikiran desa dapat berkat? Dah. Apakah saya melayani di sini mikir? Dah. Masa bodoh. Pokoknya yang penting Tuhan, engkau mau ngomong apa, engkau mau sampaikan apa, anak-anakmu butuh apa. Nah, yang penting tugasku selesai. Saudara tahu, saya hampir selesai. Saya bilang, Tuhan, besok pulang seneng hatiku. Wah, ayem, apa bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Loh. Ada orang ngimpi apa? Ngimpi ketemu saya. Lalu dia bilang, Pak, saya kok ngimpi ketemu kamu. Nah terus, untuk apa? Suruh ngasih berkat. Aneh lah. Orang dikasih mimpi Tuhan, dikasih tahu, suruh ngasih berkat. Lucu enggak? Yang merintah siapa? Tuhan. Saya ngomong apa? Enggak ngomong apa-apa. Kalau dia ditemuin sendiri, malah dia ngomong sama saya. Aku ngimpi Pak, ketemu Bapak. Terus ada apa? Tak pikir ada teguran buat saya atau piye? Saya bilang, apa-apa, ada apa? Suruh ngasih berkat. Oh, tak sangkai mau ditegur aku. Malah dikasih berkat. Ini tidak sempat dia Pak. Gini saja ya? Iya, kantongi. Saya bilang, Tuhan, ini buat siapa? Ini jatahmu. Oh ya, tak buka barusan. 15. Mungkin enggak Tuhan? Hah? Mungkin, wong memang sudah saya terima. Ada yang lihat? Pak Samudi lihat, Ibu Samudi lihat. Dia orangnya belak-belakan. Berapa? Lihaten. Wah. Oh banyak. Jatah. Saudara percaya? Bahwa Allahmu jangan kamu batasi? Allah tidak terbatas. Tapi senangkan hati seperti Maria Magdalena. Dengan kesungguhan hati melayani dia. Dia melihat malaikat. Tidak hanya sampai di situ. Dia melihat Yesus pertama kali. Karena apa? Karena kesungguhan hatinya. Karena apa? Karena dinyatakan di dalam perbuatan dan tingkah laku. Karena hatinya sungguh-sungguh melekat dan rendah hati. Melayani dia. Menyenangkan hatinya dia. Yesus tidak pernah hitung berapa lama kamu melayani aku. Berapa banyak kamu berkorban. Tidak. Berapa banyak engkau melakukan firman-Ku dan menantikan aku.
Yesus sanggup lakukan segala perkara, tidak terbatas. Jangan membatasi kuasa Allah. Butuh sedikit diberi sedikit, butuh banyak diberi banyak. Allah sanggup lakukan. Maka dari itu, tapi kalau sudah dapat berkat lalu jangan gini, waduh ngantongin terus. Enggak. Saya selalu berdoa, Tuhan, ini aku dapat, yang lain juga beri ya Tuhan. Oh ya, beri. Ya. Sana salurin loh. Jangan lalu bilang, buat saya. Tama. Kita harus rendah hati, segala sesuatu milik Tuhan, untuk Tuhan, dan kembali kepada Tuhan. Hidup kekristenan, kita belajar dari firman Tuhan, pengalaman anak-anak Tuhan. Kita akan melihat kemuliaan demi kemuliaan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Dan Engkau lihat anak-anak-Mu Tuhan, di tempat ini demikian rindu tetapi tidak mempunyai kemampuan. Karena kami kurang berdoa, kurang dekat kepadamu dan menyenangkan hatimu. Maka dari itu Tuhan, biarlah firman-Mu menggugah mengingatkan kepada kami, supaya kami menyenangkan hatimu dan melakukan dua perkara ini, supaya kemuliaan Tuhan nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami kembalikan anak-anak-Mu dalam pimpinan-Mu. Dan Engkaulah yang akan menuntun mereka menuju kepada kesempurnaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.